Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini saya berada di stasiun Surabaya Gubeng, mau ke Madiun dengan naik kereta api Jakarta Premium. Kita masuk dulu. Kereta apinya udah masuk di jalur 6 stasiun Surabaya Gubeng. Persiapan buat berangkat, jadi kita langsung masuk dulu teman-teman. Ayo. Oke, alhamdulillah aku baru aja masuk di dalam kereta ya, karena sempat panik juga tadi. Datangnya telat karena hujan teman-teman. Baru juga beli tiket. Dan ini tepat pukul 13:50 kereta api Jakarta Premium berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng. Tepat sesuai jadwal ya. Ini milih tempat duduknya random, makanya dapat di yang barisan depan-depan ya. Tapi ya wis lah, gak apa-apa. Pelanggan yang kami hormati, selamat datang di Kereta Api Indonesia. Sebagai wujud komitmen kami terhadap keselamatan pelanggan, kami akan menyampaikan beberapa aspek keselamatan selama dalam perjalanan. Sebelumnya, kami informasikan bahwa perjalanan kereta api ini bebas dari segala jenis asap rokok, serta penggunaan obat-obat riding, atau regulation concerning the international carriage of the goods by rail, seperti gas, cairan, atau bahan lain yang mudah. Jadi teman-teman, dalam satu rangkaian ini kereta api di Jakarta membawa 13 kereta premium ya. Ini kita tadi pas beli tiket minta kursi belakang, paling belakang, tapi malah salah input ya. Ya udahlah, kita udah izin. Kita ke gerbong yang paling belakang. Kereta ekonomi 7. Yuk. Kereta ekonomi 8. Ekonomi 9. Terus ini ada kereta makan. Kereta paling belakang rek. Ekonomi premium 13. Duduk yang di tengah aja deh. Nih. Oke. Hari ini saya mau ke Solo sebenarnya ya. Cuman ini ke Madiun dulu dengan naik kereta api Jayakarta menggunakan tarif khusus dari Surabaya menuju ke Madiun dengan harga sekitar 135.000. Ini dadakan banget, mau ke Solo, mau hunting uji coba jembatan Joglo ya teman-teman ya. Dan juga ya kereta terdekat setelah saya pulang kuliah ini ada kereta api Jakarta. Keberangkatan dari stasiun Surabaya Gubeng sekitar pukul 13:50. Dan kereta api Jakarta sekarang pada grafik perjalanan yang terbaru untuk kecepatannya udah bisa ngebut teman-teman. Ngebut sekitar 120 km per jam. Dan dalam satu rangkaiannya itu membawa 13 kereta ekonomi premium, satu kereta pembangkit dan satu kereta makan pembangkit. Dan juga ini saya naiknya cuman sampai Madiun aja ya teman-teman ya, sayang banget karena tarif khususnya hitungannya sekarang mahal ya, 135.000 hanya dari Surabaya menuju ke Madiun.
Dan juga ini itu sebelum saya naik kereta ini itu dapat info kalau kereta api di bulan Desember, beberapa kereta api atau hampir semua kereta api yang sebelumnya dapat puncak kecepatan sampai 120 itu rata-rata kecepatannya diturunkan teman-teman menjadi 110 km per jam. Sebelum kecepatannya turun, kita coba dulu ya. Infonya sih kereta api Jakarta ini itu salah satu kereta yang kecepatannya diturunkan dari 120, puncak kecepatan 120 menjadi 110, dan beberapa kereta lainnya. Nggak tahu sih kalau kereta eksekutif dan kereta Argo, kayaknya masih 120 ya teman-teman ya. Jadi saya baru aja pindah ke kereta yang paling belakang ya, kereta Premium 13. Tadi itu pas di loket itu sebenarnya ya terlalu mepet sih datangnya, jadi jangan ditiru ya. Dan juga pas bilang kereta paling belakang Premium 13, kelirunya kedengarannya malah 3. Jadi tadi aslinya tempat duduknya di Premium 3, cuman izin sama kondektur. Oh ternyata kosong, sampai Madiun aja kosong, boleh ya udah ke Premium 13. Jadi sekarang kita bisa lihat kondisi kereta Premium 13 teman-teman. Kosong melompong ya dari Surabaya menuju ke arah Pasar Senen. Nggak tahu dari arah Jogjanya. Ini kereta premium tahun 2017, new image atau premium. Kapasitas sekitar 80 tempat duduk dengan konfigurasi tempat duduk 2 di kanan dan 2 di kiri. Terus setengah menghadap ke belakang dan setengah lagi menghadap ke depan. Terus yang paling tengah ini nomor 12 sama 11 ini itu berhadapan-hadapan ya teman-teman ya. Ini termasuk yang enak sih, ya sama kayak yang premium stainless steel. Cuman stainless steel tuh versi penyempurnaannya aja. Terus ya seperti ini kondisinya, kalau di bawah ngebut sekitar di atas 100 ya, 110, 115-an. Saat ini sekitar pukul 14:30, perjalanan kereta yang saya naiki, kereta api Jakarta, telah sampai di stasiun Mojokerto. Nah, di sini ini berarti kurang lebih sekitar 2 menit ya teman-teman ya. Berhubung kereta kita ini kereta dengan rangkaian terpanjang, kereta penumpang terpanjang di lintas ini. Jadi kereta yang paling belakang, kereta Premium 13 ini nggak kedapatan peron. Iyalah ya, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Yang depan tuh Premium 12 masih kedapatan. Berangkat dari stasiun Mojokerto, berhenti cuman 2 menit ya langsung. Oke, kita baru aja berangkat dari stasiun Mojokerto. Dan untuk kereta api Jakarta ini untuk saat ini masih ngebut di 120 km per jam ya untuk puncak kecepatannya. Memang dari Mojokerto ke arah Kertosono ini bisa mentok 120. Tapi itu nanti gak berlaku ya di tanggal 1 Desember untuk beberapa kereta api yang mengalami perubahan waktu tempuh. Tapi nggak tahu sih kalau untuk kereta api Argo, kereta api eksekutif yang pakai lokomotif CC 206. Info dari teman-teman itu per tanggal 1 Desember besok itu terdapat penurunan puncak kecepatan kereta api ya, yang sebelumnya 120 menjadi 110. Terlebih lagi kereta dengan kelas ekonomi, terus campuran, terus kereta api yang ditarik oleh lokomotif tua seperti lokomotif CC 203 dan juga lokomotif CC 201. Infonya begitu sih kalau melihatkan postingan teman-teman dari Facebook dan juga bahasan-bahasan teman di grup WA, dan kita juga udah ngeliat di postingan Instagram KI121 juga ada beberapa kereta api yang mengalami
perubahan waktu tempuh ya. Ada yang waktu tempuhnya bertambah dan juga ada yang masih tetap. Itu sih. Dan setahu saya sih dapat dari info teman-teman, kereta api Jakarta ini itu bakal mengalami penurunan puncak kecepatan ya. Saat ini masih 120, nanti bakal diturunin 110 teman-teman. Wah, sayang banget sih. Tapi ini dia kereta rangkaian panjang. Kita lihat habis ini kecepatannya berapa. Jadi saat ini untuk kecepatan kereta api Jakarta selepas stasiun Mojokerto ini di angka 114 ya, 114, 117, 118. Saat ini di bulan November tahun 2025 puncak kecepatannya masih 120 teman-teman. Nggak tahu ntar di bulan depan ya, tanggal 1 Desember. Infonya sih bakal turun di 110 ya. Tapi ya turunnya nggak terlalu banyak sih gitu. Terus juga di dalam kereta seperti ini untuk kondisinya pas ngebut di 115 117. .50 tiba di stasiun Jombang. Berhenti sebentar, langsung berangkat teman-teman. Sinyalnya juga udah hijau ya. Kereta yang belakang dapat peron dikit, tapi nggak tinggi. Lah, tuh. Berangkat dari stasiun Jombang pukul 14:51. .15.03 tiba di stasiun Kertosono. Rangkaian yang belakang nggak dapat peron dan berhenti di sini kurang lebih sekitar 2 hingga 3 menitan ya, langsung berangkat. Ini juga gerimis teman-teman, dan jalur 3 itu ketemu dengan kereta api Ranggajati dari Cirebon menuju ke arah Jember. Berangkat yuk, tutup. Kena air.
baru aja berangkat dari stasiun Kertosono sekitar pukul 15:07. Ini hujannya gede banget ya teman-teman ya. Deras banget ini. Oke, berhubung aku berada di kereta ekonomi 13 atau rangkaian yang paling belakang, ini bisa back ride ya teman-teman ya. Jadi gak ada kereta lagi di belakang ini, bisa lihat langsung pemandangan belakang rel. Sekarang kereta kita ngebut ya, selepas stasiun Kertosono. Tadi itu hujan, sekarang setelah stasiun Baron udah terang. Keren sih. Terus juga ini untuk kondisi di kereta premium 13. Ini sepi banget teman-teman, penumpangnya cuma keisi 2. Aslinya 1 sih, saya dari depan ya. Tiba di stasiun Nganjuk, kereta paling belakang, nggak dapat peron. Stasiunnya masih jauh teman-teman, dan ujung rangkaiannya ada di depan ya. Wah, beri cuma sebentar dan siapan berangkat. Peronnya pendek banget. Loh, ini belakang nggak dapat. Berangkat stasiun Nganjuk 15:24. Stasiun Caruban, kurang 1 stasiun lagi ya. Soalnya kita turun di stasiun Madiun. Ini seperti biasa dari tadi rangkaian yang paling belakang ini nggak dapat peron teman, kayak gini. Dan keretanya mau berangkat, kita langsung masuk yuk. Oke, berangkat dari stasiun Caruban. Jadi buat teman-teman yang mau naik maupun turun, nggak mau jauh-jauh dari stasiun Madiun,
buat menjangkau Madiun bagian timur bisa naik dari stasiun ini ya, ataupun turun di sini ke arah Surabaya maupun ke arah Jakartanya. Oke, baru aja kereta api Jakarta berangkat dari stasiun Saruban dan sesaat lagi kita akan tiba di tujuan kita ya, tujuan saya stasiun Madiun. Jadi kali ini saya naiknya nggak sampai Jakarta ya. Jadi untuk relasi dari kereta api Jakarta ini itu untuk full tripnya dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ke arah Pasar Senen via jalur selatan, via Yogyakarta, Purwokerto, dan juga Cirebon. Terus juga saat ini kereta api Jakarta kita tadi udah lihat untuk puncak kecepatannya ini masih di angka 110 ke atas ya, atau di bawah 120. Dan rencananya mulai tanggal 1 Desember besok hampir semua kereta itu banyak yang mengalami perubahan waktu tempuh ya. Waktu tempuhnya bertambah dikarenakan ada penurunan puncak kecepatan dari yang sebelumnya 120 menjadi 110. Terus buat kalian yang mau naik kereta Jakarta dari Surabaya menuju ke arah Madiun, untuk tarif khususnya ini tuh lumayan mahal sih, sekitar 135. Opsi lainnya naik bis aja sih sekitar setengahnya 60.000. Atau enggak, ini harga tarif khususnya itu sama seperti Mutiara Selatan dari Surabaya ke arah Jogja. Tapi ya kembali lagi ke kalian sih. Dari Surabaya ke Madiun sama-sama pusat kota memerlukan waktu kurang lebih 2 jam lebih 10 menit ya, termasuk cepet, enak, nyaman, dan pasti sampai. Ya udahlah. Ini berhubung mau nyampe di stasiun Madiun, aku mau siap-siap buat turun. Nanti lanjut ke Solo naik kereta bias. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Madiun. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Madiun, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Jam 16.03 tepat tiba di stasiun Madiun. Alhamdulillah pukul 16.03 tepat perjalanan saya naik kereta Jakarta tiba di stasiun Madiun. Masuknya awal ya teman-teman ya, dan ada penumpang beberapa yang turun di stasiun Madiun. Kita mau lihat ke depan. Jadi kereta api Jakarta di stasiun Madiun berarti kurang lebih sekitar 5 menitan untuk pergantian kru, naik turun penumpang, dan ngisi air. Lumayan ya, jalan dari belakang ke depan. Jalan sekitar 14-15 kereta teman-teman. Total itu bawa 15 kereta ya. 13 kereta premium, 1 kereta makan pembangkit, sama 1 kereta pembangkit yang ada di depan ini. Sekitar 300 meter kurang lebih lah. Dan untuk lokomotif dinas hari ini kereta api Jakarta menggunakan lokomotif CC 206 1355 milik depo Cipinang. Tadi di Surabaya Gubeng nggak sempat ke depan karena ya ini datangnya mepet. Ini pun di Madiun kita nggak bisa ke depan banget ya karena berhentinya mepet di ujung peron. Dan juga ini keretanya persiapan berangkat. Kereta api Jakarta yang saya naiki persiapan berangkat ya, menuju ke tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Terus jalur 1 ini masuk kereta api bias dari Madiun ke Solo.
Kereta api Jakarta berangkat dari stasiun Madiun sekitar pukul 16.08. Ada orang yang nyebrang tuh. Wah, parah. Ini dia kereta dengan rangkaian terpanjang, kereta penumpang terpanjang di lintas selatan. Kereta api Jakarta Premium dari Surabaya Gubeng menuju ke arah Pasar Senen membawa 15 kereta, 13 kereta premium, 1 kereta pembangkit dan 1 kereta makan. Oke, alhamdulillah perjalanan saya naik kereta api Jakarta udah sampai di stasiun Madiun. Tadi nyampe Surabaya Gubeng mepet ya teman-teman ya, karena ya hujan, terus boardingnya beli tiketnya telat, terus juga ya wis lah. Ini kita langsung lanjut menuju ke Solo dengan naik kereta Bandara Adi Sumarmo. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Terus ke arah Solonya aku nggak bakal bikin konten sih, jadi ya istirahat. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.